Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Ibu bapak sekalian yang kami hormati, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini sampai hari ke-15 ini kita tetap masih memperoleh rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa melaksanakan puasa sampai hari ini. Mudah-mudahan selama Ramadan nanti kita dapat melaksanakan menunaikan rangkaian ibadah puasa Ramadan dan ibadah lainnya sampai akhir bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dalam petunjuk dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan orang-orang yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, hari yang ke-15 ini, pagi ini kuliah subuh kita dipandu oleh beliau yang sudah berada di depan kita, yaitu Kiai Haji Muzammil Syafi'i. Kiai Haji Muzammil Syafi'i dari Pasuruan. Beliau perlu kami informasikan bahwa aktivitas sehari-hari beliau, yang pertama beliau sebagai Ketua Badan Pelaksana Penyelenggara Universitas Nahdlatul Ulama Pasuruan yang berada di Warung Dowo itu. Yang kedua, beliau juga pembina Yayasan Sosial Mabarot Kabupaten dan Kota Pasuruan. Yang ketiga, beliau pendiri dan sekaligus pembina Yayasan Darut Tarbiyah wal Iftah Az-Zahra yang ada di Petaunan, Kota Pasuruan. Ini bergerak di bidang pendidikan mulai dari TK sampai SMA Pak ya. Sampai aliyah. Putra-putri Ibu Bapak sekalian, kalau mau disekolahkan di sana, monggo. Yang keempat, beliau Ketua Dewan Pertimbangan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pasuruan. Yang kelima, beliau sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan NU di Lekok. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan mengikuti kuliah beliau sampai nanti tuluk kira-kira jam 5.30. 5, Pak. Ya. Kemudian kalau masih ada jeda waktu, kita bisa lakukan diskusi atau dialog. Barangkali ada Ibu Bapak sekalian yang ingin ditanyakan. Apa saja yang ditanyakan. Silakan. Demikian Ibu Bapak sekalian, pengantar dari kami. Selanjutnya waktu dan tempat kami silakan kepada beliau, Bapak Kiai Haji Muzammil Syafi'i SH MSI. Monggo Ustaz Yai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para jamaah yang mudah-mudahan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan karunia berupa kesehatan, keimanan dan keislaman sehingga kita bisa hadir untuk mengikuti kajian-kajian yang selama 1 bulan penuh. Ini sangat luar biasa bagi masyarakat perumahan Bumi Bugul Permai ini yang mungkin di antara sekian banyak masjid yang makmur itu masjid di mana Bugul Permai ini. Mudah-mudahan apa yang kita berikan kita terima bermanfaat di dunia wa dunya wal akhirah. Oleh karena mari kita awali pengajian kita dengan baca Ummul Quran suratul Fad'ala hadiniyah wa ala kulliyatin sholihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya kana a'udzu ya kana siratal mustaqim. Shallal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan para ibu yang berbahagia, saya mengambil topik itu seperti yang sudah saya bagikan, orientasi puasa adalah takwa. Karena saya tidak diberikan materi, ya saya ambil materi ini yang mungkin ada di antara kita yang masih belum paham tentang orientasi puasa kita. Kita sudah 15 hari ini kira-kira jalan kita itu sudah on the track apa masih perlu diluruskan kembali. Kan kita tahu bahwa semua orang ini terutama sekali di umat Islam ini adalah umat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kita ini oleh Allah diturunkan oleh Allah adalah umat yang terbaik yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zaman dulu sampai sekarang. Dengan tugas pokok 3. Yang pertama ta'muruna bil ma'ruf. Jadi kita semua ini punya tugas ta'muruna bil ma'ruf, mengajak pada kebaikan. Yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar. Yang kedua adalah kita ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencegah nahi mungkar. Yang ketiga, wa tu'minuna billah, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua orientasi kita diciptakan ya 3 hal ini. Ta'muruna bil ma'ruf, tanhauna 'anil munkar, wa tu'minuna billah. Ada lagi satu yaitu wa ma khalaqtul jinna illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepada Allah. Nah, di antara salah satunya adalah puasa ini. Puasa ini sebetulnya tidak hanya diwajibkan pada kita saja, tapi juga sudah diwajibkan pada umat-umat terdahulu. Mulai dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Cuma pola puasanya ini berbeda dengan yang kita lakukan sekarang ini. Nah, kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat suci Al-Qur'anul Karim sesuai dengan makalah yang saya tulis itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alal ladzina min qablikum ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, ini satu panggilan yang sangat luar biasa. Ada panggilan ya ayyuhan nas, ini untuk seluruh umat manusia.
Tapi di sini khusus ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman ini? Ya kita semua ini. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian semua untuk berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Seperti yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap umat-umat yang terdahulu. Apa orientasinya? La'allakum tattaqun. Nah, tujuan puasa ini tidak ada lain kecuali la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang jadi persoalan adalah apa takwa itu? Nah, sekarang kita setiap saat kita mari kita bertakwa pada Allah, mari kita Sekarang apa sebetulnya takwa itu? Nah, ini kita kalau kita melakukan satu perjalanan kemana saja, pasti kita punya tujuan. Kalau kita tidak punya tujuan, pasti pulang akan mendapatkan kesia-siaan. Mengapa? Karena tujuan kita ngelambiar, tidak tahu kemana kita mau pergi nih. Misalnya kalau ke Surabaya. Kita pergi ke Surabaya, apa orientasinya, apa tujuannya, itu sudah dirancang mulai dari rumah. Saya nanti kalau ke Surabaya akan pergi ke mana, ke JMP, apa mau ke Tunjungan Plaza, apa mau kemana, apa tujuannya saya ke sana. Mau membeli pakaian untuk anak-anak saya persiapan hari raya. Nah, berarti kalau kita pergi ke Surabaya, itu langsung ke JMP. Beli pakaian. Apalagi, anak saya itu jumlahnya berapa sih? 4. Yang satu usia 10 tahun, 8 tahun, 6 tahun, 4 tahun. Maka saya harus membeli baju yang sesuai dengan anak-anak saya. Sehingga kita pulang ada yang kita peroleh. Nah, sekarang yang kita peroleh dalam puasa ini apa sebetulnya? Sudahkah kita sudah merasa bahwa puasa kita itu sudah on the track, sudah tepat sasaran orientasi puasa kita itu? Kalau belum, nah kita coba untuk meluruskan orientasi puasa kita itu. Mengapa demikian? Karena kan min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa min ju'in wal 'athas. Banyak orang-orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan apa-apa. Tidak mendapatkan apa-apa dengan puasanya itu kecuali hanya memperoleh lapar dan dahaga saja. Mengapa? Karena tidak tahu orientasi puasa kita itu. Nah, orientasi puasa kita itu adalah takwa. Apa takwa itu? Yaitu kalau di dalam pondok-pondok itu imtithalul awamiri wajtinabun nawahi. Takwa itu adalah secara garis besar itu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itu secara global. Nah, kalau dirinci, ini kita ada di dalam Al-Quran itu karena pentingnya takwa ini, maka diulang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 259 kali kata-kata takwa dengan berbagai macam variannya. Ada muttaqin, ada tattaqun, ada ittaqullah, ada macam-macam pokoknya, banyak sekali. Nah, untuk bisa mengetahui apakah kita ini sudah bertakwa apa belum, itu diuraikan di dalam beberapa ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim. Ayat yang pertama adalah kita kalau bahkan ini yang menjadi kunci dari seluruh keimanan dan keislaman kita itu ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 3 dan ayat 4. Ini menjadi kunci dari seluruh keimanan dan keislaman kita. Ayatnya berbunyi Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim. Ayat suci Al-Qur'anul Karim, dzalikal kitabu, kitab Al-Qur'an itu dzalika itu la raiba fihi, tidak ada keraguan, itu menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, apa takwa itu?
Nah, di sini diterangkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi. Siapa orang yang bertakwa itu? Yang pertama adalah orang yang beriman kepada yang gaib. Apa iman yang gaib itu? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi landasan pokok, makanya setiap orang yang akan masuk Islam itu pasti ada kunci pertama, yaitu mengucapkan kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadur Rasulullah. Ini pertama kali yang ditanamkan oleh Islam kepada setiap orang yang masuk Islam. Nah, ketika kita dilahirkan oleh orang tua kita, yang pertama kali dibisikkan pada kita adalah kalimat tauhid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diadani telinga kanan, diikomati telinga kiri. Mengapa demikian? Karena setiap orang itu agar apa yang pertama kali didengarkan oleh seseorang itu ada kalimat thayyibah. Nah, di sini alladzina yu'minuna bil ghaib adalah iman pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian iman kepada hari akhir, iman kepada malaikat, iman kepada surga, iman kepada neraka, itu semua yang tidak pernah kita lihat. Lalu apakah yang tidak pernah kita lihat itu tidak ada? Ada, cuma kemampuan indera kita yang tidak mampu menjangkau al-ghaib ini. Kapan kita akan ketemu dengan al-ghaib ini? Yaitu inda liqa'illah. Jadi puasa ini akan memenuhi dua kebahagiaan, indal iftar wa inda liqa'illah. Puasa ini akan mendapatkan dua kebahagiaan. Yang pertama, ketika kita iftar, ketika kita berbuka puasa, ini satu hal yang sangat membahagiakan. Yang kedua adalah inda liqa'illah. Ketika kita melihat Allah Subhanahu wa taala, itu satu kebahagiaan yang sangat luar biasa yang tidak akan pernah kita rasakan selama-lamanya kecuali ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini alladzina yu'minuna bil ghaib. Apakah kita sudah beriman kepada Allah? Sudah. Terus bagaimana? Nah, ini kan bagaimananya ini, maka yang berikutnya wa yuqimunas shalah adalah orang-orang yang menjalankan salat. Ketika seorang itu kemudian mengucapkan kalimat syahadat tapi tidak diikuti dengan salat, maka imannya tidak sempurna. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menafkahkan sebagian rezekinya yang kami anugerahkan kepada mereka. Artinya membayarkan zakat. Yang berikutnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Adalah orang-orang yang beriman kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada kalian dan apa yang telah diturunkan kepada umat-umat terdahulu, dan kepada hari akhir kamu sekalian itu meyakini. Jadi iman kepada Allah, menjalankan sholat, mengeluarkan zakat, kemudian iman kepada kitab-kitab. Kitab-kitab ada 4, kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Quran. Dan kita percaya bahwa nanti akan ada hari kiamat. Nah, ini yang berdimensi vertikal, berdimensi uluhiyah, berdimensi Allah. Jadi ini yang kita sebut sebagai hablum minallah, hubungan dengan Allah. Hubungan dengan Allah itu diwujudkan di dalam iman dan Islam. Jadi hubungan kita, hablum minallah kita diwujudkan di dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam rukun iman dan rukun Islam. Mudah-mudahan masih hafal semua ya. Ini perlu dites apa enggak ini? Rukun iman dan rukun Islam ini. Soalnya kadangkala ngelakoninya sudah, tapi gak hafal kadangkala ya. Ada 6 iman. Rukun iman ada 6. Apa saja ya? Iman pada Allah, iman pada malaikat,
Iman pada kitab-kitab, iman pada Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Islam apa? Islam syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Alhamdulillah hafal semua Mas Ian. 100 semua. Nah, ini yang berdimensi vertikal. Jadi hubungan kita dengan Allah. Islam ini tidak hanya hubungan kita dengan Allah, tapi kita berhubungan dengan sama manusia. Namanya hubungan horizontal. Hubungan horizontal ini diwujudkan dengan hablum minan nas. Jadi Islam ini keseimbangan. Seimbang antara akhirat, antara dunia dengan akhirat, antara uluhiyah dan insaniyah. Ini tidak boleh condong kemana. Ya, orientasi kita akhirat tapi dengan tidak meninggalkan dunia. Ya. Nah, yang kedua, ciri takwa kita itu terkait dengan manusia. Apa itu? Dalam surat Al-Baqarah dalam surat Ali Imran ayat 133 disebutkan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal 'ard uiddat lil muttaqin. Raihlah ampunan, bergegaslah menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Ini yang berdimensi horizontal. Berdimensi horizontal, ini berdimensi insaniyah. Yaitu alladzina yunfikuna. Yang pertama adalah alladzina yunfikuna, adalah orang-orang yang menginfakkan kapan? Fissarra'i wadh-dharra'i, adalah ketika kita mendapatkan rizki kita ini dalam keadaan luas maupun sempit. Artinya kita apa? Loman. Jadi ciri orang yang bertakwa loman. Karena loman as-sahyu itu qarib minallah, qarib minal jannah, qarib minan nas, ba'id minan nar. Orang yang loman itu dekat dengan manusia, dekat dengan Allah, dekat dengan surga, jauh dengan neraka. Nah, ini ciri yang pertama hubungan dengan manusia yaitu loman. Kasarnya itu kalau bahasa Jawanya loman, tapi dalam bahasa Arabnya alladzina yunfikuna fis-sarra'i wadh-dharra'i. Nah, yang tahu siapa? Kita sendiri. Setiap kita tarawih, kalau di Edarno kaleng ngelboni apa enggak kita itu? Utawa ya hano lali apa ya apa? Nah, kadangkala ndolek sing klotak. Ya. Makin banyak rezeki kita berarti makin banyak sedekah kita. Nah, ini cirinya. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, adalah orang-orang yang bisa menahan amarah. Makanya orientasi puasa kita, takwa itu diantara salah satunya adalah sabar. Ketika ada orang lain yang mengajak tukaran pada kita, maka kita mengucapkan, mohon maaf, ini shaimun, saya sedang berpuasa, mohon maaf. Terus tinggalan aja. Kalau ada orang ngejak puasa, ngejak tukaran, katakanlah, ini shaimun, saya sedang berpuasa. Maka puasa itu menahan amarah, menahan hawa nafsu. Makanya di dalam Islam hawa nafsu ini di stop mulai subuh sampai maghrib, tidak boleh hawa nafsu apa saja sudah. Hawa nafsu pribadi, hawa nafsu nafsu makan, nafsu syahwat macam-macam di stop. Nah, inilah wal kadhiminal ghaidha, adalah bisa menahan amarah. Yang ketiga wal afina ninnas, yaitu kita suka memaafkan pada orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah itu sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik. Nah, ada 3. Nomor 1 loman, nomor 2 sabar,
Nomor telu, memberikan maaf. Gampang kalau memberikan maaf. Tapi yang terakhir ini, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakrullah fastaghfiru lidzunubihim. Nah, yang keempatnya rada berat. Yaitu orang-orang ketika dia mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya dirinya sendiri, maka mereka dzakarullah, ingat pada Allah. Ketika setelah melakukan perbuatan dosa, perbuatan jahat, maka segera kita ingat pada Allah. Fastaghfiru lidzunubihim. Maka kita mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita sama manusia, ketika kita melakukan kesalahan, maka seketika pula kita minta maaf pada orang yang kita salahi. Nah, ini yang kadangkala repot. Jaluk sepuro nang orang lain, ini repot sekali. Terutama sekali pada istri kita, pada anak kita. Yakin bahwa setiap kadangkala kita sering berbuat salah pada istri, sering berbuat pada salah pada anak, tapi jarang kita minta maaf pada mereka. Iya, Bunda? Iya. Kita naruh gelas di pinggir ini, kemudian anak lewat tenggor lugur. Sing sini ini siapa? Anak. Padahal sing salah siapa? Orang tua. Nah, ini yang kadangkala sulit sekali kita lakukan, njaluk sepuro. Ini berat. Makanya di barat ini dua hal yang mutlak itu. Nomor siji, terima kasih. Nomor loro, minta maaf. Ini yang paling medit orang Indonesia, dua hal ini. Disuguhi, kita pernah minta ucapan terima kasih. Nggak tahu. Suguhi kalau suguhi ucapkanlah matur suwun, terima kasih. Jarang sekali kita. Iya Bunda? Nah, ini yang perlu dianukan ya. Nah, wa maghfirud dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi kita lalu mohon ampun pada Allah. Siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain pada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Nah, ini yang namanya taubatan nasuha. Jadi kalau kita sudah minta ampun, tidak mengulangi lagi perbuatan kita. Nah, ini yang berikutnya adalah kita tidak silau keindahan duniawi. Dalam surah Al-Baqarah ayat 220 disebutkan, Zuyyina alladhina kafarul hayatud dunya wa yaskhuruna minal ladina amanu wal ladina taqaw fawqahum yaumal qiyamati wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir. Kita orientasi kita seperti yang saya sebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya beribadah. Nah, tapi orang-orang kafir itu orientasinya kepada dunia ini melebihi segala-galanya. Ya, jelas orang-orang yang di sana itu nyambut gawe mulai tangi turu dur sampai kate turu itu dhuwit toai. Saya pernah tahun 97 itu ditugasi NU untuk membagikan beras. Tiap pagi itu saya membagikan beras 40 ton zaman krisis ekonomi itu. Saya setiap hari itu ngitung duit tiap maghrib itu 125 juta rupiah. Duit elek-elek untuk desa-desa ngono. Saya belum punya saya lemari gak duwe tak taruh di bawah longan ngono. Wambune sa kamar, rambune duit itu kan ndak enak ya. Beberapa hari, sehari, 2 hari, sampai seminggu tak pikir-pikir, aduh koyo Cina awake rek. Bener nang ngitung ini. Akhirnya transfer akhirnya. Gak ngitung. Nah ini kalau mereka ndak mikir pokoknya duit tok sudah ya.
Dan mereka memandang hina orang-orang yang beriman. Padahal orang yang beriman takwa itu lebih mulia daripada mereka di hari kiamat. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kita berorientasi pada akhirat tapi dengan tidak meninggalkan dunia kita. Jadi kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Jadi raihlah kehidupan di akhirat itu tapi dengan tidak meninggalkan kehidupan dunia. Maka kita wajib bekerja tapi tidak menjadi tujuan hidup kita adalah kerja. Itulah orang-orang yang bertakwa. Yang berikutnya ciri orang yang bertakwa adalah wama yaf'alu min khairin falyughfaru wallahu alimun bil muttaqin. Yaitu selalu berbuat kebajikan. Dan apa saja kebajikan yang mereka kerjakan, maka sekali-kali mereka tidak dihalangi menerima pahalanya dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu selalu kepingin sekali selalu berbuat baik. Rono kepingin nolong wong, rono kepingin bantu wong dan seterusnya. Nah ini orientasi puasa kita itu. Nah oleh karenanya, dari 5 hal ini, kira-kira sudah tepat, sudah kita laksanakan apa belum dalam bulan puasa ini. Nah, ini introspeksi pada diri kita. Introspeksi pada diri kita, ini sudah cocok apa enggak? Kalau enggak, berarti kita hanya mendapatkan dahaga dan lapar dan dahaga saja. Kalau tidak berorientasi pada ini. Nah, inilah mengapa kita mengambil tema ini untuk meluruskan. Ya. Nah, bagaimana dengan pendapat hadis, pendapat Sayyidina Ali? Ini yang terpenting pendapat Sayyidina Ali ini. Kalau menurut pendapat Sayyidina Ali, takwa itu at-taqwa al-khaufu minal jalil wal amalu bit-tanzil wal qanaatu bil qalil wal isti'dadu liyaumir rahil. Sayyidina Ali ini ya, Sayyidina Ali. Sekali lagi Sayyidina Ali, bukan kita. Kita iso pun ndak gitu, coba ya. Nah, yang pertama, apa takwa itu? Sayyidina Ali pernah ditanya, wahai Sayyidina Ali, apa takwa itu Sayyidina Ali? Ini Sayyidina Ali menjawab, at-taqwa al-khaufu minal jalil. Takwa itu adalah merasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita seakan-akan melihat pada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bisa melihat, maka Allah pasti melihat kita. Maka kita tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang. Itu al-khaufu minal jalil. Wal amalu bitanzil. Dia beramal, beribadah sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tidak mengarang sendiri. Wal qanaatu bil qalil, ridho dengan ketentuan qanaah, menerima apa yang dengan hal yang sedikit, ya. Jadi kita oleh rezeki titik ridho. Kira-kira ndak gerendul dah. Nyambut gawe mulai waduh rezeki sakmene gak sombut blas iki wis. Itu. Ya. Ini nerima yang begitu itu jarang sekali. Makanya kehidupan Sayyidina Ali itu kondisinya sangat sederhana sekali. Lebih mementingkan memberikan pada orang lain daripada untuk kepentingan dirinya sendiri. Wal istidatu liyaumir rahil, mempersiapkan bekal untuk kehidupan di akhirat. Nah, ini yang sulit yang ketiga. Wal qanaatu bil qalil, ini menerima dengan lapang dada, dengan kesederhanaan, sederhana ya. Nah, Bapak dan Saudara, apa yang kita lakukan di dalam takwa kita itu sangat dalam sekali. Makanya ketika kita sudah meraih kondisi takwa, maka ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala,
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan jalan keluar pada seluruh persoalan yang ada. Maka ketika orang sudah makomnya sudah makom takwa, maka tidak ada persoalan yang ada dalam dirinya. Semua ada solusi. Contoh Kiai Hamid. Kiai Hamid itu orang melihat saja itu tentrem. Ati iki ndelok Kiai Hamid itu ndelok tok itu sudah teduh sekali. Bukan seperti orang-orang yang di mana-mana itu ndelok itu ketok ruwet raine. Tapi kalau kita melihat Kiai Hamid yang takwanya sudah pada makom muttaqin, itu ndelok raine tok itu teduh. Orang datang ke sana belum memberikan solusi, sudah mendapatkan solusi sendiri dalam hatinya itu. Banyak orang-orang yang datang ke Kiai Hamid itu untuk mengkonsultasikan sesuatu, dorong tutuk wis, oh tenang wis, aku sono solusi. Dorong ketemu, dorong berkonsultasi, dia sudah dapat solusi. Nah itulah orang muttaqin. Nah apakah masih ada persoalan di dalam keluarga kita yang tidak ada jalan keluar? Maka itu namanya belum bertakwa. Nah ada bonusnya kalau sudah kita bertakwa, apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah ketika kita sudah bertakwa, maka Allah memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ini yang tapi yakin apa enggak kita itu. Nah ini yang kadangkala sulit kita untuk meraih itu. Makanya ini yang orientasi puasa ini adalah takwa ini. Ini Bapak dan Saudara yang mengapa demikian? Karena takwa itu punya derajat yang paling tinggi. Wa ma akramakum indallahi atqakum. Jadi orang yang paling mulia di hadapan Allah itu adalah orang yang bertakwa. Bukan karena kedudukannya, bukan karena wajahnya, bukan karena hartanya, tapi di hadapan Allah yang paling tinggi derajatnya adalah orang yang bertakwa. Makanya ketika orang bertakwa itu nanti masuk surga, maka surganya itu seluas surga, seluas langit dan bumi. Nah, kita punya porsi sesuai dengan kadar keimanan kita. Jadi nanti di surga itu kita sesuai dengan kadar kita. Kadar kita itu tingkatnya tinggi, ya berarti kita memperoleh satu persil yang cukup besar, kemudian diberikan satu fasilitas yang luar biasa. Kalau kita takwa kita pada posisi yang sangat rendah, kadangkala kita melewati Shiratal Mustaqim itu dengan ngesot, dengan kadangkala seperti ini. Tapi ingatlah bahwa tadi yang saya sebutkan untuk masuk Islam itu kalimat syahadat. Maka yang pertama kunci yang harus dilakukan adalah man akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang pada akhir hidupnya itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah. Oleh karenanya kita setiap kali akan tidur, maka kalimat yang terakhir itu jangan yang lain, adalah kalimat la ilaha illallah. Maka tidur. Setelah bismikallahumma ahya wa biskamut, maka yang terakhirnya asyhadu an la ilaha illallah asyhadu muhammadar rasulullah. Yang terakhir ucapkan la ilaha illallah. Makanya setiap orang yang akan mati itu yang dibisikkan di telinganya adalah kalimat tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan kalimat yang lain, ya. Nah, ini kalau ada orang yang mau meninggal, itu yang dibisikkan adalah kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Man akhiru kalami la ilallah dakhalal jannah. Terus bagaimana cara meraih takwa? Ya puasa. Ada lagi yang terakhir yaitu yarfa'illahul ladina amanu minkum
walladzina utul ilma darajat. Allah itu akan mengangkat derajat seseorang karena dua hal. Yang pertama melalui keimanan, yang kedua melalui ilmu. Nah, inilah kita mengelmoni takwa itu seperti yang sudah kita sebutkan tadi itu. Tanpa itu, maka kita tidak akan memperoleh derajat takwa yang benar. Nah, kira-kira ini yang bisa kami sampaikan. Tidak terasa sudah tuluk kita. Sudah paham ya? Paham ya? Gak kerasa ya? Baik, nanti kita akan ketemu lagi pada hari raya. Saya akan khutbah di sini, insya Allah di hari raya Idul Fitri. Saya khutbah di sini, insya Allah. Mudah-mudahan kita ketemu di dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima puasa kita, menerima sholat kita, menerima zakat kita, dan jangan lupa tadi saya sebutkan bahwa di kita ini kuntum khaira ummah, kita itu umat yang terbaik bila dibandingkan umat terdahulu. Mengapa demikian? Karena ada bulan suci Ramadan dan yang terpenting ada malam Lailatul Qadar. Itu yang menyebabkan umat Islam ini lebih baik daripada umat terdahulu. Mengapa demikian? Kalau umat terdahulu itu memang usianya panjang-panjang. Makanya ketika Rasulullah itu mendapatkan perintah sholat 50 waktu, disarankan oleh Nabi Musa, loh umatmu itu cilik-cilik kayak Pak Taufik seperti saya ini cilik-cilik. Apa mana wis tuwa tambah cilik. Enggak kira kuat 50, balik nang Gusti Allah. Njaluk korting. Minta di korting sampai turun menjadi 5 waktu. Tapi kebaikannya sama dengan 50 waktu karena satu ini diganjar 10 kali lipat. Apalagi kalau kita ketemu dengan malam Lailatul Qadar, khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Berapa itu? 83,3 tahun. Nah, kalau kita tahun ini memperoleh malam Lailatul Qadar, berarti kita setara dengan menjalankan ibadah puasa selama 83 tahun. Coba bayangkan. Kalau kita hitung-hitungan matematika kita itu misalnya kita menangi malam Lailatul Qadar itu baru paham umur 20, sekarang saya umur 71. 71 itu 51 tahun ya, 51 tahun, Pak Taufik ini 73, 74. Kalau 50 tahun kali 83, piro Izan? Nah, itulah kelebihan Islam ini dibanding dengan umat terdahulu. Kalau umat itu umurnya 1000, kita melebihi dari 1000. Mengapa? Karena ada malam Lailatul Qadar ini. Makanya ojo lali, nanti malam 21, 23, 25, 27 di sini. Itikaf ya. Itikaf jangan lupa itu. Kan Rasulullah SAW itu kalau sudah malam Lailatul Qadar itu mengencangkan ikat pinggang, tidak mudun-mudun dari masjid. Walaupun Rasulullah itu loh sudah dijamin maksum, dijamin masuk surga, masih sujud sampai kakinya abu di masjid ini. Kalau puasa itu ada di sini. Istri dijak. Istri-istri Rasulullah itu dijak ikut iktikaf di masjid. Maka jangan lupa, jangan berangkat sendiri, ajak istri ikut ke masjid untuk ikut iktikaf di masjid. Maka jenengan akan memperoleh keuntungan 83 tahun. Lalek kepingin pasti oleh ya apa? Mulai tanggal 1 sampai tanggal 30, tidak pernah putus-putus ibadah. Pasti akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Siapa tahu malam 21 kemudian ngantuk, turu dan sebagainya. Ya, baik, inilah materi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf, itu sekedar untuk waco-wacoan di rumah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ada pertanyaan Anda? Jangan repot-repot ya, enggak bisa jawab Bang.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah kita sampaikan tausiah, mudah-mudahan semua yang ada di sini bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan tema di sini orientasi puasa dalam kutip mendapatkan agar supaya mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau kita tinjau, kalau kita pengertian kita bahwasanya hidup di dunia ini adalah untuk mencari kebahagiaan di dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akan tetapi kita itu sebenarnya setiap orang tua menginginkan anaknya menginginkan anaknya menjadi anak yang soleh, anak yang bertakwa. Akan tetapi kalau anak itu memang belum balik, diajari agar supaya nanti menjadi takwa, diajari. Meskipun anak itu belum balik, kalau anak itu berbuat baik, maka orang tuanya yang mendapatkan pahala. Akan tetapi kalau sudah balik, itu tanggung jawab mereka sendiri-sendiri. Nah, untuk menjaga keimanan itu tujuan orang tua mendapatkan keimanan agar anaknya menjadi anak yang soleh. Akan tetapi keimanan seseorang itu kan naik turun. Al-imanu yazidu wa yanqus. Nah, untuk mendapatkan atau mensiasati kalau kita imannya tinggi, alhamdulillah. Nah, kalau imannya turun, ini apa antisipasinya untuk mengandalkan agar supaya keimanan kita itu stabil. Mendapatkan iman yang sempurna begitu. Amin amin ya rabbal alamin. Usikum nafsi bitaqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Memang iman kita itu kadangkala yazid, yanqus, kadangkala bertambah, kadangkala berkurang. Itu tergantung kepada aktivitas kita. Aktivitas kita itu mengarah kepada kebaikan apa keburukan. Yang pertama adalah yang kita lakukan adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, zikir itu menenangkan hati. Berarti untuk meningkatkan takwa kita, itu adalah zikir. Jadi berzikir pada Allah SWT. Ingat pada Allah sebetulnya. Yang berikutnya, ya mengikuti ini sudah. Yang sudah saya terangkan ini. Kalau ini kita laksanakan, insya Allah yazid terus. Meningkat terus. Tidak akan berkurang. Ya. Jadi apa yang saya sampaikan ini adalah proses untuk meningkatkan takwa kita. Kalau tidak kita lakukan, maka akan turun ini iman itu. Katakanlah misalnya sholat. Sholat hari ini kita sholat maghrib. Tapi bagaimana untuk meningkatkan? Tambah ono, ba'diyah. Ya. Nah, kemudian isya. Isya itu biasanya kalau kita isya tok, maka tambahi qobliyah, tambahi ba'diyah. Nah, apa yang dikerjakan Rasulullah yang selalu dikerjakan Rasulullah itu ada 3 hal. Itu sampai wafat Rasulullah melakukan 3 hal ini. Apa? Yang pertama itu sholat duha. Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat duha. Yang kedua, puasa ayyamul bid. Poso di ketika bulan putih, bulan terang, 13, 14, 15. Ini tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Yang ketiga apa? Sholat witir sebelum tidur. Jadi 3 hal ini. Ini yang tidak pernah ditinggal Rasulullah. Sholat duha. Sudah sholat duha semua ini, sudah ya? Ya sekarang. Artinya tiap harinya itu loh. Ya, makanya saya lihat seger-seger ini. Rezekinya lancar semua ini kelihatannya. Apalagi Pak Taufik ini yang sudah siap oleh pensiunan terus ini.
Yang kedua, puasa Ayyamul Bid. Ini puasa yang tidak pernah tinggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puasa 13, 14, 15. Sudah melaksanakan apa belum? Nah, itu coba dilaksanakan. Itu pasti sehat. Pasti menyehatkan. Ya kadang-kadang saya, ya kadang-kadang 3 hari, kadang-kadang 1 hari. Karena ada kesibukan, gak poso wis. Nah, yang ketiga, witir. Sudah witir? Sudah ya? Nah, alhamdulillah. Berarti jenengan tiap hari sudah niat naik terus imannya itu. Insya Allah ya. Baik, saya kira ini. Ya. Satu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tadi sudah sampaikan salah satu indikator dalam hablum minan nas itu mampu menahan amarah gitu ya. Yang ingin saya tanyakan, batasan ketika orang itu dikatakan marah itu apa? Apakah karena intonasi suaranya atau durasi lamanya? Tidak menyapa dan seterusnya itu. Karena beberapa suku di Indonesia ini intonasi suaranya banter-banter ya, Batak, orang Batak, itu orang beberapa sebagian juga begitu. Kira-kira begitu. Atau ada direct respon dari yang diajak bicara. Wah, awakmu pegelan, wah jadi wong kok ngamuan gitu ya. Kadang-kadang seperti itu. Terima kasih Ustaz, kira-kira seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, batasan amarah itu yang tahu ya dirinya sendiri. Apakah di dalam batinnya itu ono nafsu yang melebihi dari apa yang terbiasaan. Karena sabar itu tidak ada batasnya. Sabar itu ya tidak ada batasnya sudah. Ya sabar memang. Jadi apa yang ada orang lain yang, tapi jangan apa istilahnya kalau kamu ditempeleng kanan berikan tempeleng apa, jangan ya. Itu namanya kalau orang zalim itu harus kita respon. Tapi ketika amarah itu artinya di dalam melakukan sesuatu ini tidak ada unsur dalam diri kita secara psikologi itu mangkel nemen. Ya, kan ada kan kita itu. Kadang-kala kalau kita mangkel itu apa? Nderodok. Nah, itu berarti amarah. Nah, ketika itu amarah diucapkan dengan kata-kata, pasti dengan kata-kata yang keras. Dan kalau kata-kata itu diucapkan dengan amarah, pasti tidak terkontrol. Pasti tidak terkontrol. Secara psikologis, ini pengaruh jiwa kita ketika kita marah, itu sulit mengontrol diri kita. Itu tone-tone kalau kita marah. Nah, makanya Rasulullah itu mengajarkan, kon lek ngamuk, ngadeg, lungguh. Lek kon ngamuk lungguh, turu. Lek ndak wudu. Jadi ada tingkatan-tingkatan. Kalau kon lek mlaku mandeko, lek ngadeg lungguh. Ndak wudu. Nah, itu untuk menghilangkan marah. Ya. Saya kira itu ya. Ibu-ibu wonten yang ditanyakan? Bu? Nggih. Mboten. Sebentar kok. Monggo, Bu. Monggo. Mic-nya ono? Mic-nya ada. Oh, nggih. Monggo, Bu. Ada layarnya, ada TV-nya tuh, udah buat di. Oh, no. Iya. Oh, enggak bunyi. Mic. Maju aja. Maju ke depan. Ya, ini sebentar.
Kamu ini baterai. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak Ustadz, misalkan ya ini bila kita tidak menunaikan makan sahur ya dengan tidak sengaja, istilahnya karena kesiangan gitu, apakah puasa kita itu bisa mengurangi kesempurnaan ibadah puasa kita, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahur kesiangan, apakah apakah mengurangi kualitas ibadah puasa Ya, dengan kesiangan? yang jelas mengurangi kekuatan jasad kita. kalau ndak sahur itu. Karena sahur itu ada keberkahan. Makanya disunahkan sahur. Tapi kalau terpaksa kemudian kebabas, ya tetap wajib puasa. Tidak mengurangi keutamaan puasa. Yang mengurangi keutamaan puasa itu adalah ketika kita melakukan bohong. Perbuatan bohong, pakai kata bohong. Yang kedua, kita menggunjing, menghibah, kemudian bertengkar, ya, mengadu domba, kemudian melihat dengan syahwat. Ini yang menghilangkan pahala puasa. Kalau yang lain enggak. Apalagi enggak sengaja. Ya kita yang rugi luwe ngono ae. Ya. Cukup ya? Baik, mari kita akhiri. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa syarika lak. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, terima kasih banyak Bapak Kiai Haji Muzamil Syafi'i dan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang telah mengikuti kajian di kuliah subuh ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dimasukkan oleh Allah ke dalam amalan yang solihah dan kita memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga katanya kalimat tadi itu kita masuk menjadi orang-orang yang muttaqin. Amin Allahumma amin. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, para Ibu, lembar materi yang panjenengan terima itu ada Quran dan ada hadisnya. Untuk itu mohon disimpan yang baik. Jangan ditaruh di sembarangan. Harus dimuliakan karena ada Al-Quran dan Al-Hadisnya di situ. Nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana darabna bi annana darabna wa annana asrafna la asrafna wa tub alaina taubata silikulla hauba wastur lana al-awrati wa amini rawati wa firli walidina rabbi wa maulidina wal ahli wal ikhwani wa sairil hilal. Bismillahirrahmanirrahim.